Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak semua. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tematik, masih di tema 6F yaitu tema menuju masyarakat sejahtera dengan subtema membangun masyarakat sejahtera. Dan hari ini kita akan belajar di pembelajaran yang ketiga dan keempat. Sebelum memulai pembelajaran, kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi hari ini kita akan belajar tentang hak-hak warga negara. Silakan nanti kakak bisa dilihat di buku paket halaman 64. Warga negara. Warga negara adalah seorang warga yang tinggal di sebuah negara dan memiliki hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara di negara tersebut. Adapun warga negara memiliki hak-hak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya, hak memeluk dan menjalankan agama yang diyakini, hak menyuarakan pendapat, hak menerima pendidikan, hak memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, serta hak mendapatkan penghidupan yang layak. Nah, semua hak ini sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak memeluk dan menjalankan agama ada di pasal 28E ayat 1. Kemudian hak menyuarakan pendapat ada dalam Undang-Undang 1945 pasal 28. Sementara hak menerima pendidikan ada dalam Undang-Undang Dasar pasal 31 ayat 1 dan 2. Kemudian hak memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, yaitu ada di pasal 28D ayat 1. Dan untuk hak mendapatkan penghidupan yang layak, itu juga tercantum pada pasal 27 ayat 2. Nah, itulah beberapa hak yang didapatkan setiap warga negara. Selanjutnya kita akan belajar tentang kalimat utama, kalimat penjelas, dan gagasan pokok. Kalimat merupakan bagian terpenting dalam sebuah paragraf. Suatu paragraf yang baik pasti berisi dua jenis kalimat yang mengandung informasi dari maksud paragraf tersebut, yaitu kalimat utama, artinya kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau gagasan, dan satu lagi yaitu kalimat penjelas, yang berupa kalimat pendukung dari kalimat utama ini. Kalimat utama tidak selalu berada di awal paragraf karena gagasan utama bisa berada di akhir atau di tengah dan terkadang juga muncul bersamaan di awal dan akhir paragraf. Nah, adapun fungsi dari kalimat utama yaitu sebagai acuan pengembangan paragraf. Selanjutnya kita akan belajar tentang kegiatan yang dapat dilakukan dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. Ada 3 perilaku yang dapat dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, cinta tanah air, dan rela berkorban demi kepentingan bangsa. Nah, berikut adalah kegiatan dalam mengisi mempertahankan kemerdekaannya. Yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Itu yang bisa dilakukan yaitu dengan toleransi dan saling menghormati. Kemudian cinta tanah air bisa dilakukan dengan melestarikan budaya Indonesia, menggunakan produk dalam negeri, dan lain sebagainya. Sementara contoh sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa, diantaranya mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bangsa dan negara, serta mendukung pembangunan nasional. Nah, itulah beberapa kegiatan untuk mengisi hari kemerdekaan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di pembelajaran yang keempat, kita akan belajar tentang manfaat pemenuhan hak dan kewajiban warga negara. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Nah, pelaksanaan hak dan kewajiban ini harus dilakukan secara seimbang. Jika pemenuhan hak dan kewajiban sebagai warga negara terpenuhi, maka dapat mensejahterakan bangsa. Jadi itu ya manfaatnya supaya kesejahteraan bangsa dapat terwujud. Dan selanjutnya akibat jika tidak terpenuhinya hak dan kewajiban warga negara. Nah, setiap warga akan memiliki
hak yang sama, serta memiliki kewajiban juga yang seharusnya dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Namun, jika penerima hak tidak sama, maka akan terjadi perpecahan. Ya. Dan jika kewajiban tidak dilaksanakan, maka dapat mengganggu hak orang lain dalam menerima haknya. Nah, tentunya ada akibat ya dari jika hak dan kewajiban tidak terpenuhi. Demikianlah pemaparan materi dari Ibu hari ini, dan untuk tugasnya silakan Kakak kerjakan Ayo Berlatih halaman 72-73. Di situ Kakak cari arti dari teks non-fiksi, kemudian menentukan kalimat utama dan gagasan pokok dari setiap paragraf dalam teks non-fiksi yang ada di halaman 71. Alhamdulillah pembelajaran tematik hari ini telah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya dan selalu tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.